kita makin datengin first guest kita. First guest ever. Lagi-lagi always first guest kita. ever. Deta. Deta, apa kabar nih? Kalau boleh tahu. Gimana nih kehidupannya selama di Bogor? FYI, beliau adalah Seorang nursing, as you guys know. Akhirnya dia menjadi nurse di Bogor. Dan dia sekarang lagi ambil profesi. Gimana nih kabar kalian kalau boleh tahu dari Aurel? Baik banget ya. Indeks ekonomi dolar naik 18.000. Kita makan geprek. Kita tadi makan ayam geprek $1. seharga $1. Gitu guys. Coba gimana kabarnya? Baik aja. Kalau gua kabar, ada yang nanya kabar gua. Yes, I know. Somewhere deep down in my heart, I still love you. Gimana nih kabar Tasya? Seperti biasa masih blossoming, falling in love with myself. Umur 2000. Jauh tuh. Belum membuka topik kita, gue yang bertanya, jangan yang beneran random, bukan dari kuliah lo, bukan bahkan yang kayak lu suka, tapi yang pure penasaran doang. Jawaban lo apa? Arkeolog. Apa tuh, boleh dijelasin nggak? Jadi arkeolog itu adalah kayak lu tuh menjadi seorang peneliti gitu nggak sih, kayak peneliti yang ngegali-gali tanah gitu, mau nyari fosil, nyari apa. Menurut gue seru banget deh, sebenarnya kayak gak jelas, cuman seru gitu loh. Tapi harus sabar deh. Harus sabar ya, kayak harus. Yes. Kalau Deta, Gue sih tukang bengkel. Memang work. Cuy, kenapa tuh? motor-motor ini. Iya, obeng. Jadi emang lo ini cita-citanya selalu yang kayak service ya? Iya. Service Sunday Selain service. service orang yang di rumah sakit, Lu service mobil. lu service mobil Kalau gitu. bisa pun gue jadi tukang bangunan cuy. Anjir. Bangun rumah gue sendiri. Tumbal proyek anjir. Keren. Oh, lu apa Tasya? Gua kayaknya ini ngejaga panti jompo. Oke. Oh, oke. I love grandma. Oh iya, lu udah rajin ngobrol. Iya, gue suka ngomong. Anjir. Maksudnya I love talking with the grandma and grandpas gitu. Oh, lu suka bergaul sama orang tua. Iya, the elderly, senior Elderly. gitu. Karena Geriatri. iya, karena gue ngerasa kayak gue tuh lebih oma issue dibandingkan father atau mommy issue. Oma issue. Gue lebih oma issue. Jadi fun fact, dia tuh pernah kayak sekali beli di UPH nasi goreng omeletnya oma, gara-gara yang jual oma-oma. Kayak lu mau enak gak enak, yang penting gue beli gara-gara tuh oma-oma yang jual real. Kok lu ingat anjir? Itu lucu banget menurut gue soalnya. Dia sampai sedih gitu, yang kayak gak ada yang beli. Jadi kayak udah gue yang beli aja gitu nasi goreng omelet si oma anjir. Ceritain awal mula kamu masuk ke dunia kerja ini, nggak sengaja atau direncanain? Coba dari siapa dulu? Dari Deta deh. Ini jatuhnya gue direncanain tuh enggak. Kayaknya acting sengaja ya? Iya, Enggak sengaja. nggak sengaja. Tuhan yang merencanakan. Iya tuh. Yes. yang rencana. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Karena dari pertama gak ada niatan jadi pelajar, mahasiswa, gak ada niatan belajar, terus sangat jauh dari sifat gue yang dulu. Karena gue nggak bisa lembut, gue itu orang yang ngomongnya belak-belakan, kasar, bahkan sampai sekarang juga masih. Iya benar-benar. Tapi sekarang udah lebih ngontrol aja, depan pasti bisa ngomong lembut, walaupun di depan teman-teman balik ke gue yang lama gitu. Nggak balik penuh sih. Jadi kayak emang Iya, itu gue gitu ya, itu iya. gue. Tapi soal pekerjaan sekarang ya balik lagi, karena gue udah kuliah di situ, nggak mungkin nggak kerja di bagian itu. Karena ya ikatan dinas guys. Betul. Kalau gue ini sengaja tapi nggak sengaja. Kenapa tuh? Karena gue tuh awal-awal tuh bekerja di yang sekarang ini ya, kita nggak sebut lah ya nama institusinya apa, tapi you guys know maybe. Jadi gue tuh dulu gabut banget. Gue ngerasa teman-teman gue nih kayak udah pada ambis kerja gitu kan.
Terus gue kayak ngerasa apa gue juga coba kerja ya, karena kayak orang-orang pada kerja nih, gue FOMO dalam bekerja real. Terus gue yang coba gitu kan, ada kayak buka lowongan, terus gue yang kayak gue coba padahal ini tuh kayak jauh di not in my field gitu loh, kayak bener-bener bukan ke apa sih kebisaan gue, iya kerjaan yang gue mau banget nih, karena gue paling sebel yang ini sebenarnya gitu kan, data. Tapi gue yang kayak udah gue coba dulu gitu kan. Nah awal-awal tuh gue apply pas sempro, dan gue ngerasa kayak gue udah gabut dan gue butuh uang gitu kan buat jajan. Jadi ya udah gue apply. Awalnya tuh tolak sebenarnya gara-gara nggak match sama jadwal gue kan. Lalu yang kedua kalinya gue di reach out lagi yang kayak lu mau nggak coba lagi nih untuk kayak masuk. Akhirnya gue kayak yaudah gue coba kan. Nah setelah itu sampai sekarang gue stuck. Ini udah setahun di sini begitu. Kalau lu? Kalau gue tuh doom scrolling kan guys. One day I was bored In bed. Terus gue kayak semua orang sudah bekerja. FOMO real. Terus gue kayak pengen nikmatin uang hasil sendiri. kerja sendiri Benar, gitu. setuju. Karena di umur 20-an pasti ada yang kayak ngerasa Padahal enggak ya. Iya, kayak gue kurang gitu terus kan. gue kayak overthinking gitu kan, karena gue kayak gue ngerasa beban orang tua, walaupun orang tua gue nggak mengatakan gue ada beban ya, tapi kayak secara langsung kita sebagai anak harus kayak bertanggung jawab gitu bertanggung jawab kan. juga kan sama kehidupan diri sendiri. Benar. So akhirnya gue doom scrolling, waktu itu gue scroll Threads dan gue banyak apply pekerjaan lah, gue mendapatkan kesempatan untuk itu. Thank you so much Threads. Itulah guys, kalau kalian doom scrolling di Threads karena pasti banyak banget. Gue kayak udah mulai cari-cari di Threads juga karena gue udah Threads anjir sekarang gara-gara kayak desperate bro. Hari kerja yang paling berkesan buat kamu tuh kayak gimana? Maksudnya kayak your ideal days of work. Gue dulu kali ya. Kalau gue mungkin karena kerjaan gue ini masih santai, jadi gue tuh nggak gitu ada ideal work ya. Cuma ideal work gue adalah bekerja with the amount of kerjanya tuh yang setara dengan yang gue dapet sekarang gajinya. Itu idealnya gue bukan menyindir ya teman-teman. Maksud gue kayak gue nggak apa dapet kerjaan yang maksudnya kayak ada hari yang mungkin berat gitu lah. Cuman ideal gue adalah gue tiap hari pengen bekerja sesuai dengan apa yang gue dapet aja sih gajinya gitu. Yes, keren banget. Lo Akasha? Sarang ya aku mau ya. Kalau gue, by the way Busway, MBTI gue agak ganti. Girl. Jadi INFJ. Itu bohong. Tapi karena menurut gue Karena extrovert aja. iya nggak mungkin, itu mungkin personality lu dalam kerjaan Iya. Ca. Tapi dalam berteman mungkin enggak. mungkin gara-gara gue lagi nyamannya sama orang-orang itu aja gak sih? Oh iya lo Gak kayak mungkin gue tiba-tiba iya, jadi iya. dieman sama lu pada kan? Iya. Ya udah. Tapi kalau mau orang baru mungkin yang kayak Jadi masih dia- malu-malu kucing gitu kan. Sudah, terus gue baca ternyata INFJ itu adalah seorang planner gitu, yang suka planning. Betul. Nah kebetulan gue tuh my ideal work itu kayak semua terplanning. Iya. Gue bisa spontan, tapi kalau gue bisa prefer spontan atau terplanning, gue Gua lebih planning. pilih terplanning. Jadi kalau misalnya kayak ada yang yang kayak gagal nggak sesuai ekspektasi gue, yang penting gue udah ada ide Iya, break betul, gitu betul. selanjutnya. Jadi gitu sih. Saya kalau misalnya yang kayak spontan kerjanya tuh kayak susah anjir. Benar. Bukan susah adaptasi sih, lebih ke susah kita mau Kayak kedepannya ininya gimana, Iya, ya. kita nggak bakalan tahu apa yang terjadi ke depannya gitu. Yes. Oh, Lu gimana Deta? Kalau gua ya pasti nggak bisa terplanning. Balik Pasti. lagi, itu nggak itu mungkin. kerja lu spontan banget sih. Itu Aku yang akui banget. spontanitas banget kan. Yang paling lebih ke ini sih, karena kita nggak mungkin bisa minta dari dari yang Iya. situasinya nggak mungkin, bener. sangat tidak mungkin kan. Jadi ya paling feedback dari pasiennya sih. Jadi kalau pasiennya ngerasa senang, terus Kayak lu senang juga. kemudian hari dia jalan dan ingat kita, itu udah Kayak something yang gue achieve gitu iya, ya. itu udah sesuatu yang membahagiakan buat diri gue, yang kayak ternyata kemarin kerjaanku dianggap. Iya, Kerjaanku setuju. diperhitungkan. Iya. Walaupun dari ini juga kadang masih mempertanyakan tentang apa yang kita ketahui kan, sedangkan pasien ngerasain, itu sih yang penting. Benar, karena kan kayak lu kerja kan sesuai dengan yang lu service nggak sih? Iya, dan hitungannya kan kayak karena yang gue tanya kan keluhannya apa, perasaan hari ini apa. Benar. Kalau perasaannya masih sama dengan yang hari itu juga, berarti nggak ada perubahan yang Iya, dilakukan sama dia. benar.
gimana cara lu kayak jaga batasan nih antara kerjaan dan kehidupan asli lu. Jadi kayak gimana cara lu membalancekan kehidupan kerjaan lu dan kehidupan pribadi lu. Menurut gue ya, menurut gue pribadi ya, gue rasa udah balance karena kayak misalnya nih gue kalau kerja lagi cuma libur sehari gue bakal rest di sana. Tapi kalau gue udah lama nih nggak ke temen-temen gue yang di sini, ya gue bakal kesini ke Karawaci. Karena gue rasa kalau misalnya emang kita masih chatan, masih ngobrol atau lain-lain, tapi kita nggak bertemu itu tetap aja bakal kangen gitu. Iya, bakal lulus juga kan, apalagi kita trackingnya susah. Kita juga definisi yang kita tuh ketemu baru bentar, dan lagi dapat banget nih. Ya, terus kita langsung pisah. Iya, itu kan sedih. Iya. Padahal lagi enak-enaknya ngobrol. Dan yang hubungan kayak gitu kan bisa bakal putus tiba-tiba aja kan. Iya. Sama lagi di pertemanan, kecuali kita keluarga. Sorry potong mulu aja, sorry. Pengen ngomong anjir ya. Sama sorry intermezzo, sorry juga mau sama kita tuh tipe kalau temen low maintenance gak sih? Iya. Karena kita tuh yang kayak misalnya udah ngobrolnya nanti aja pas ketemu. Iya. Jadi kalau misalnya yang kayak lu ketemunya terus belum tentu yang kayak ketemu belum tentu kita bisa ngobrol. Bener. Kayak Gitu. kita tuh ada yang harus diupdate gitu. Bener. Mereka kita saling update di chat atau apa gitu. Tapi tuh nggak enak. nggak ngeser kan? Iya. Makanya gue misalnya gimana gue selalu ngomong kayak pokoknya ketemu kita ngobrol. Iya. Karena kalau misalnya lewat chat tuh kadang kayak lu kalau misalnya lagi suka ngetik lu panggil orang kayak, "Oi, kesini." Dan lu jadi satu, ini kan. kita nggak dapat ekspresi wajahnya. Bener. Lu lagi cerita gini. Lu ceritanya heboh, tapi kita Iya, juga kayak nggak tahu. kita nanggepin heboh, tapi pas lu baca cerita Apa sih? mereka nggak nganggep jago Iya. gitu, jadi salah paham anjir. Kadang tuh misal Aca sama Deta lagi kayak on, nah gue bisa jadi kayak lagi sibuk, jadi gue nggak bisa on. Kita berarti kan nggak bisa bareng-bareng on, jadi kayak nggak seru. Benar. Jadi kalau bisa nelfon pun juga kadang kan ada suaranya putus lah, ada suaranya gimana lah. Gue nggak suka, mending enakan ketemu. Benar. Jadi menurut gue udah balance sejauh ini. Tasya dulu. Gue dulu. Gua kayaknya ini sih, gue tuh bukan tipe orang yang bisa berteman sama orang dalam pekerjaan. Sama lagi. Karena menurut Iya. gua work is work, friends is friends. Benar. Belum tentu teman lu yang sekarang itu bisa bekerja Benar. bareng sama lo. Mungkin bisa bekerja, tapi yang kayak enggak di fase yang lama gitu loh. Iya. Jadi gua lebih mementing lebih menurut gua memisahkan sih. Tetap temenan, cuman mungkin yang nggak kayak jadi temen nongkrong. Teman-teman kantor gitu kayak Iya. teman kerja, ya nongkrong. Betul. Kalau gue sama kayak Oktasya. Karena gue tuh ngerasa kayak kalau misalnya gue teman sama orang kantor, rasanya tuh kayak nggak ada batasan gitu loh antara gue dan orang kantor. Jadi kalau misalnya ada gimana-gimana, gue bisa kebawa pribadi sama lu di Betul. kantor. Kayak mending kalau misalnya kantor ya everything yang di kantor sesi kantor. Misalnya kayak lu have fun di kantor ya udah have fun di kantor. Cuman setelah itu ya udah nggak ada hard feeling gitu loh, maksud nongkrong gimana ya gimana. Kalau gue tuh emang karena kita semua intern dan teman-teman intern tuh teman gue, jadi gue masih bisa yang kayak ada apa ya ngobrol di luar kantor. Cuman kalau misalnya sama orang kantor yang real orang kantor masih yang kayak gitu. Enggak, gitu ya. Bukannya gue membenci orang gimana ya, cuma maksud gue kayak ya apapun yang di kantor mending udahlah kita di kantor aja seru-seruannya. Iya, sama Begitu. pasti ngerasa nggak sih kalau misalnya lu ketemu orang kantor yang misalnya saya gue sekantor nih sama lu, terus gue liat lupa lagi bikin laporan. Iya. Gitu nggak itu sih jijik kayak banget. ya, cocok itu. Memang di luar mungkin mereka nggak bahas, cuman kan kayak Kalau kalau di kita kantor. temenan di kerja itu satu, kalau apalagi kita cuma akal sama yang ini, pasti yang sono ngira kita nggak mau temenan sama Iya, dia. Atau iya, lagi iya. kita kayak yang atasan karena dia dekat sama atasan itu Iya. kan, itu terasa banget di dunia kerja yang gue rasain ini, walaupun gue belum kerja benar-benar kerja ya, tempat kerja. Kerja mah kerja, nggak usah kayak sampai gimana banget lah. Takutnya kayak lu malah menjerumuskan diri lu sendiri ke sesuatu yang lu nggak pengen kan Iya. harusnya. Makanya gue setuju dengan aturan jangan pacaran di kantor. Real. I don't like ini ya tahu work romance. Iya, kayak Office romance. lu tuh bakal misal lu worst case tuh pacaran sama bos lu. Itu kalau misalnya lu sama bos lu lagi selek, lu gimana caranya? Iya. Gimana kayak terus dia kayak sayang. Ya kan kayak mereka tuh kayak anjing lu ya, kayak itu kan aneh. Gue nggak suka. Sama Iya, gue nggak kayak- suka. Makanya Iya. kayak ternyata itu ada Benernya.
dan gue baru tahu juga gitu loh. Gue malah mendingan ya pacaran sama satu circle dibandingkan pacaran sama satu kantor. Iya, benar. Real. Setuju. Karena kalau satu circle ya udah, kalaupun kita nongkrong terus gue agak canggung ya udah itu urusan gue sendiri. Iya, benar. Teman-teman gue Atau tetap di mau situ. juga bakal cair sendiri. Iya. Atau mungkin ya tinggal cabut dari circle ya udah gampang gitu loh. Gampang juga sih, tapi Iya, kayak maksudnya kayak seenggaknya nggak seribet Iya. kantor. Masa lu resign? Iya. Kan Bukan nggak hasil mungkin. duit lagi. Iya. Kita lu berdua berantem. Secara relationship berdua berantem. Di kantor ketemu enak anjir. Iya. Pengen gue pukul rasanya. Kayak najis Iya, kopinya dimasukin garam anjir gitu kan. Iya, mending satu gereja. Enggak, tapi yuyu. Jujur, bagian kerjaan kamu yang paling kamu benci tapi tetap dilakuin itu apa? Deta kayak back cerita nih anjir. Kalau soal itu kayaknya kita tuh soal kerjasama ke tim yang dimana timnya gak mau kerja, tapi kita harus tetap lapang dada. Bener. Jadi itu sih yang paling gak disukai, tapi tetap kita kerjain dengan senyum. Dan kadang pun bebannya di kita, dia cuman mimi berarti ya udah syukuri apa yang ada. Bener. Udah emang tahapnya kita untuk melakukan itu aja. Kalau lu deh, Kalau gue mungkin bukan bagian kerja gue, bukan bagian kerja, tapi kayak lingkungan kerjaan. Itu kayak menurut gue pengaruh banget sama apa yang lu kerjain gitu loh. Karena kalau misalnya lingkungan kerja lu ini mulai toxic, lu nggak nyaman dan lu jadi membenci untuk masuk. Benar. Kayak jadinya tuh lu anggot-anggotan, lu jadi males dan lain-lain. Jadi menurut gua kayak lingkungan kerja tuh emang bakal mempengaruhi lu banget dalam cara lu kayak bekerja dan lain-lain ya. Kayak misal di lingkungan kerja lu tuh lagi ada sesuatu yang nggak enak, kebawa, Iya pasti kebawa. Nggak mungkin kayak lu tuh cuman yang kayak oh gua nggak peduli soalnya apa orang kantor gua ini ada yang ribut. Gak bisa, gak mungkin. Pasti ada aja yang yang kayak ngaruh gitu loh kalau misalnya ada yang berantem. Jadi kayak sebisa mungkin lu kan harus profesional kan, yang kayak kalau misalnya bos tuh moodnya lagi gak enak nih, lu nanggepinnya cuma yang kayak oh iya oke nggak apa gitu kan, padahal lu juga aja kayak anjing apa sih nih orang kok lagi gini sih, yang kayak gitu loh. iya lagi. Iya, makanya lu harus yang kayak di kerjaan tuh lu harus benar-benar profesional, itu profesional, bukan yang kayak ke temen. Kalau ke temen kan lu cukup jangan munafik doang kan. Kalau ke bos dan ke kantor tuh yang kayak bener-bener lu harus jaga poker face. Iya. Dan lu harus menjaga hati mereka juga gitu loh, biar mereka juga nggak mengira lu tuh juga lagi ada sesuatu. Iya. Begitu. Oktasya. Kalau gue kayaknya lempar-lemparan deh. Oh, kerjaannya ya. Oh, Lempar-lempar. iya. Sama yang kayak misalnya nih, kalau gue tanya tanpa menyinggung perasaan siapapun ya, tiba-tiba bisa lewat di bos gitu kan. Easy. Nggak menyinggung. Nggak menyinggung. Cuman maksudnya kalau gue nanyain kayak misalnya contohnya kayak Dad, ini laporannya harusnya gimana sih? Lu Iya. kayak tanyain orang aja deh. Iya. Maksud gue lu adalah bos gue gitu. Iya, maksudnya tahu nggak sih gitu Iya. kan. Atau yang kayak nyuruh yang kayak sebenarnya nih bukan bagian lu tapi lu malah lemparnya ke Deta gitu. Paham. Gue gak suka yang lempar-lempar gitu. Iya, kayak lu pastiin dong lu mau gimana gitu kan. gitu. Biar kita juga nggak clueless. Nanti kalau misalnya Itu bukan dilempar, buat bos aja sih, kita sesama temen Iya, kita. benar. Dia suruh bos terus dia nyuruh kita anjir. Iya, kan, dia makanya tahu juga kita gak pribadi. kamu menyinggung pihak manapun. Kita nggak nyinggung siapa-siapa ya guys, ini cuma mungkin untuk yang merasa Gambaran evaluasi di diri masa aja depan. gitu kan. Dari ini itu ngubah nggak cara pandang lu ke dunia kehidupan lu, ke kehidupan lu. Kalau gue ya, gue semenjak bekerja di sini tuh gue jadi merasa gue itu lebih nyaman bekerja dengan struktur. Real, jujur, izin. Gue tuh merasa gue berubah bukan secara orang ya, tapi secara cara pandangan gue ke Iya, kehidupan. benar cara pandang. Karena menurut gue selama gue itu bekerja itu banyak banget rutinitas gue yang ganti. Kayak contoh misal gue tuh dulu tuh orangnya sangat tidak organize. Karena gue tuh orangnya tuh fleksibel. Kok apa ini gas gitu kan. Tapi sekarang semenjak bekerja, gue paling gak suka orang yang ganti jadwal hamin beberapa jam. Yang kayak lu tuh harus pasti, lu tuh harus yakin gitu loh. Karena gue tuh bekerja di dalam satu cubicle dan itu cuma gue doang dan sebelah orang gue satu gitu loh. Jadi kita tuh kalau misalnya bekerja tuh teliti dan lain-lain kan. Jadi tuh kebawa, secara langsung tuh kebawa ke diri gue bahwa kayak lu tuh kerja tuh harus teliti, harus terstruktur, benar-benar harus ada step by stepnya yang tek 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 tek
lo nggak bisa kayak Kamis 1, Kamis 2. Betul. Jadi kayak itu yang membuat gue cara pandang kehidupan gue jadi berbeda, karena kayak dulu tuh gue anaknya bener-bener yang kayak apa ya, bisa gue yang bisa gue kerjain kan. Nah sekarang tuh gue pokoknya kayak harus ada ini, kalau nggak bisa mungkin kemana dulu baru balik lagi ke nah gitu. Gue sih gitu. Oh, Deta. Sebenarnya sama sih, yang pertama pasti cara pandang kita pasti berubah banyak, dari segi yang cara kita untuk cara kerja harus terstruktur, teratur dan segala-galanya, sama sesuai dengan waktu yang diminta. Terlebih lagi kan di masalah kayak gue kayak karena kesehatan ya, diminta cek lab di jam berapa itu harus tertera, dikasih obatnya jam berapa itu harus tertera dan harus terdokumentasikan, tercatat gitu. Karena in case kalau misalnya itu jadi masalah, kita bisa pulih dari catatan kita. Bener. Sama belajar dari masalah yang kemarin juga. Jadi kayak kita adalah beberapa kali jumpa masalah karena masalah komunikasi dalam tim singgung, ternyata itu sepenting itu. Karena kalau kita komunikasi dalam tim kita itu udah rusak, kayak kita nerima informasi dari ini, kita informasi dari ini, tapi kita malah ngelakuin dengan inisiatif sendiri, itu hancur sih. Bener. Kayak kalau ke tugas kelompok ya kelompoknya paling berantakan amburadul. Tapi kalau kita ke masalah hidup manusia ya udah itu bisa die gitu kan. Jadi kayak lebih ke komunikasi tim itu penting, sama kita jangan terlalu inisiatif sendiri, tetap mengkomunikasikan juga dan jangan ambil cara pikir kita sendiri doang, karena kita perlu sudut pandang dari orang lain. Dan kalau misalnya sudut pandangnya berbeda ya cari titik tengahnya, baiknya gimana. Kalau perlu ya tanya sama yang punya kuasanya. Yes, setuju banget Oktasha. Sama sih. Kita semua adalah orang yang sama sebenarnya guys. Kalau aku sama yang kayak lu bilang itu, maksudnya gue emang dari dulu ini sih terstruktur ya, seperti yang kalian tahu. Nah gue masuk lah tanpa menyinggung, menyinggung ya udah, menyinggung. Maksudnya Kalau tersinggung ya udah kan. aja Leo. Lanjut. Gue tuh yang kayak beneran yang harus fleksibel, yang harus semua gue gini gitu biar gue bingung gitu, gue clueless. Karena kalau gue tanyain mereka yang kayak kayaknya harus gini dan gue nggak bisa, gue juga nggak bisa marah-marah karena I'm nobody. Jadi tuh kayak ya Masih jauh. masih jauh. Gue kayak nggak usah mikir, aduh gue ngomong gini. Kalau gue waktu pertama kali gue ngerasa gue kayaknya lebih cocok emang yang terstruktur deh. Gue nggak bisa yang kayak gue harus mikir yang apa ya, ini harus gue fleksibel bagaimana ya, karena gue nggak bisa split tiba-tiba kan kayak Iya, gue kayak jadi iya, gue nggak bisa tiba-tiba nerawang anjir apa yang akan terjadi. Jadi menurut gue terstruktur sih itu. Cuman apa? Pertanyaan tambahan nih. Iya. Untuk lo berdua sih. Anjay. Kan terkadang kayak kan kalian ya mungkin kan cara kerja kalian kan terstruktur nih, dan kalian udah terbiasa dengan hal itu. Terus kayak kan in case kan kalian terkadang tiba-tiba lembur, itu buat kalian panik gak? Dengan jadi jadwal kalian banyak yang tiba-tiba Mundur kan? Iya. Jujur Gua gua panik. Apalagi nih misalnya kegiatan gereja tanpa menyinggung my gereja my love. Orang-orang misalnya kita kan juga nggak bisa berharap lebih kan, karena ini kan bukan kantor atau komunitas apa kan, karena ini gereja kan. Kadang tuh mereka ngabarinnya yang kayak sehari sebelum, sedangkan jamnya kan nggak mungkin kan gereja tiba-tiba jam 10 malam kan. Iya benar. Terus waktu gue misalnya pulang kantor tuh mestinya yang mepet lah sama jamnya mereka ketemu. Jadi gue kayak anjir, gue harus bagi gimana ya? Masalahnya gue ada di Jakarta sana, terus gue mau melemparkan diri gue di Tangerang, itu bagaimana caranya? Iya, benar. Teleportasi. Iya, teleportasi Cing. itu nggak mungkin kan guys. Jadi itu sih menurut gue yang kayak stres. Gue yang kayak aduh, gue mau minta izin gak enak, mau bilang ke orang-orang gereja gue izin gak enak, semua pokoknya gue gak enak, gue jadi bingung gitu. Bener. Lu? Kalau gue tuh lebih ke, gue tuh sekarang nggak bisa bikin jadwal H-1. Soalnya gue tuh takut, karena biasanya kan misalnya di kantor kan ada aja gitu dadakan kayak
lu bisa nggak overwork kalau soalnya ada banyak kerjaan itu kan. Jadi gue gak enak kalau misalnya kayak enggak, karena gue cuma intern kan hitungannya. Jadi gue gak bisa menolak untuk ngomong enggak gitu loh, walaupun gue ada jadwal. Paling gue kayak, untung teman-teman gue kayak best, lu pada bisa mengerti bahwa gue itu lembur gitu kan, Busy woman all the busy time. woman. Jadi kalau misalnya gue udah ngabarin kayak gue bakalan lama nih, paling mereka cuma kayak lah kok gini terus ya udah gitu kan. Atau maybe ya udah lu pada jalan lu tanpa gue gitu kan, nggak Iya. apa-apa, I'm fine gitu kan. Yes. Cuma sebisa mungkin gue tuh pengen kayak jangan ada lembur gitu loh. Kayak kalau misalnya mau lembur, H-1 kabarin gue lembur gitu loh. Jadi gue ngerti, tapi nggak bisa juga sih kayak gitu kan. Ya, bisa. Jadi ya udah, semoga kalian mengerti bahwa kita tetap bekerja keras gitu loh, cewek-cewek Busy woman sebenarnya busy kan. woman, yes. Yes. Begitu. Tapi kalau kita juga udah gede ya, maksudnya Iya, jadi mengerti satu sama lain juga. Iya. Karena kita gimana, kita ketemu pas kita udah umur yang kayak transisi gitu guys. Iya, Jadi benar. menurut gue kita udah lebih ngerti satu sama lain karena di umur Karena transisi kita udah melewati sama-sama fase-fase saat saling bad mood udah. Iya, Sudah. benar. Diam-diaman juga pasti Iya. pernah. Makanya kayak untungnya semuanya kayak senang gitu loh saat berkumpul. Senang Apalagi my favorite day itu dari dulu selalu hari Minggu. hari Minggu, love hari Minggu. Karena kita ketemu dengan banyak orang. Real, Yes. apalagi my people. Yes, begitu. Jadi thanks udah denger Thanks, podcast guys. kita hari ini. It's Dan See thank you you. sudah berteman dengan kita bertiga. yes. Love you guys. Salam. Bye. Bye.